selamat hari Minggu, selamat tahun baru untuk adik-adik dan keluarga semuanya. Nah, adik-adik, hari ini kita jumpa lagi di IHMPA hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021. Wah, ternyata kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Nah, adik-adik, sudah siap untuk beribadah hari ini? Sudah siapkan Alkitabnya, pakaiannya yang rapi, duduk yang manis, dan juga siapkan hati. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, Kakak Jen ingin mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kemudian kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kasih Yesus Panjang dan Lebar. Adik-adik, mari sama-sama kita menyanyikan Kidung Pujian KC12, Pujilah Tuhan Sang Raja. Ya adik-adik, mari kita mengawali ibadah kita pada saat hari ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Hari ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti IHMPA. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan sukacita dan penuh hikmat dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, Kakak Jen ingin mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan Kidung Ceria 300, yaitu Tolong Aku Tuhan. Jangan mementingkan
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 3 Januari 2021, Kakak Vinda akan bercerita untuk kelas anak kecil dan anak tanggung. Sebelumnya Kakak Vinda mau mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik semua. Walaupun kita memasuki tahun yang baru, tapi kita masih harus tetap ibadah online, tidak apa-apa ya, supaya kita semua sehat dan aman. Nah, pada pagi hari ini Kakak Vinda akan cerita, dan sebelum kita cerita, semua adik-adik siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya, duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan cerita, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti. Mari saat ini kita lipat tangan, tutup mata, dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini adalah hari Minggu pertama di mana kami bersama-sama boleh beribadah di tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus menolong kami, menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita dari Kejadian pasal 9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kejadian pasal 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita telah selesai membaca Alkitab, dan kakak akan bercerita. Tapi sebelumnya kakak mau ulang tadi kata-kata kakak di awal. Kakak mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Ini tidak terasa kita ada di hari ketiga di bulan Januari, di hari ketiga pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, adik-adik, kalau kakak bertanya kira-kira apa hal yang adik-adik ingat di tahun 2020? Ada yang mau menjawab? Apa yang terjadi di tahun 2020? Kakak sepakat pasti adik-adik semua menjawab tentang virus corona. Iya, virus corona itu akhirnya banyak mengubah keadaannya kita di tahun 2020. Salah satunya adalah adik-adik terpaksa harus diliburkan dan adik-adik harus bersekolah dari rumah masing-masing. Enak tidak bersekolah di rumah masing-masing? Awalnya enak ya, karena wah libur, tapi kemudian menjadi membosankan karena akhirnya kita hanya boleh tatap muka lewat layar HP, lewat layar laptop, lewat layar komputer yang adik-adik punya dari rumah. Adik-adik tidak bisa lagi bermain bersama teman-temannya adik-adik di sekolah. Adik-adik tidak bisa lagi jajan-jajan di sekolah karena
karena kita harus sama-sama menjaga kesehatan. Terus keluar-keluar kita harus pakai masker, terus tidak boleh lama-lama, harus jaga jarak dan sebagainya. Nah, adik-adik, itu semua adalah hal yang berat yang kita alami. Tidak hanya itu, pasti dialami juga oleh orang-orang di sekitarnya adik-adik. Misalnya ada om dan tante atau keluarga atau tetangganya adik-adik yang mungkin kehilangan pekerjaan karena virus corona ini, atau misalnya usahanya bangkrut karena virus corona ini, atau mungkin ada yang sakit kena terpapar virus ini dan akhirnya harus menerima rasa sakit dikena virus corona, atau mungkin ada keluarganya yang akhirnya ekonominya menjadi sulit karena virus corona. Jadi adik-adik, tahun 2020 itu adalah tahun-tahun yang berat. Tidak hanya sampai di situ, ada juga kejadian bencana alam, ada kebakaran, ada demo yang dilakukan sama kakak-kakak mahasiswa tentang undang-undang yang disahkan waktu kemarin-kemarin itu. Nah, itu adalah tahun 2020, ternyata tahun yang berat untuk kita semua, untuk adik-adik dan juga untuk kakak. Dan apalagi kita juga tidak bisa sekolah minggu adik-adik, kita tidak bisa ketemu dalam ibadah hari Minggu karena virus corona. Akhirnya kita cuma bisa melakukan ibadah online seperti yang adik-adik dan kakak rasakan hari ini gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap pelihara kita sampai akhirnya kita masuk di tahun 2021. Adik-adik, masuk di tahun 2021 sungguh adalah anugerah yang besar yang bisa Tuhan Yesus kasih sama kita. Karena apa? Kita masih diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kita dikasih umur panjang untuk melewati tahun yang kemarin yang berat itu dengan tahun yang baru adik-adik. Nah, tahun yang baru ini bawa harapan yang baru, bawa sukacita yang baru. Ini mirip adik-adik ceritanya dengan firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan kita hari ini bercerita tentang Nuh. Ada yang tidak tahu siapa itu Nuh? Kalau tidak tahu, kakak kasih tahu, kakak kasih ingat lagi. Jadi Nuh itu sebelumnya dia menyaksikan kalau orang-orang itu menjadi jahat, menjadi tidak kenal sama Tuhan, menjadi marah-marah sama Tuhan, menjadi suka berbuat jahat sama sesamanya. Pokoknya manusia itu menjadi jahat. Dan Tuhan marah adik-adik. Akibat dari kemarahan Tuhan, maka Tuhan memberikan hujan yang lebat tidak berhenti selama 40 hari 40 malam. Dan akhirnya terjadilah air bah. Air bah ini membuat seluruh bumi tenggelam. Yang selamat hanya Nuh beserta keluarganya dan hewan-hewan yang ada di dalam bahtera yang besar yang Tuhan suruh untuk Nuh buat gitu. Jadi setelah itu berakhir, air hujannya berhenti, lalu banjirnya surut, lalu kemudian Nuh boleh keluar. Nah, Tuhan memberikan tanda perjanjian bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada manusia dan tidak mau lagi membinasakan manusia. Tuhan berjanji melalui apa? Pelangi adik-adik gitu. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memelihara, akan menjaga, akan mengasihi manusia ciptaannya. Dan tidak hanya manusia, tapi hewan dan tumbuh-tumbuhan juga akan Tuhan pelihara. Jadi hal yang sama, janji yang sama juga berlaku untuk adik-adik dan kakak di tahun 2021 ini dan seterusnya. Janji Tuhan walaupun tahun 2020 tahun yang berat, tahun yang susah, tahun yang penuh dengan sakit penyakit mungkin, tahun yang penuh dengan ekonomi yang susah, tahun yang penuh dengan banyak orang yang tidak punya pekerjaan, tahun yang penuh dengan air mata karena orang pada kesusahan. Tapi sama seperti Tuhan berjanji kepada Nuh melalui pelangi, hari ini juga Tuhan mau berjanji kepada adik-adik dan kakak dan semua orang kalau Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu mengasihi kita dan akan memelihara kita di tahun-tahun yang selanjutnya. Salah satunya di tahun yang ini, tahun 2021. Jadi adik-adik tidak boleh kehilangan harapan, tidak boleh kehilangan cita-cita. Adik-adik harus terus semangat karena di tahun yang baru ini Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau adik-adik punya masalah, punya tantangan, punya kesulitan di hari-hari yang
sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus juga berjanji hal yang sama, bahwa Tuhan Yesus akan berjalan bersama-sama dengan kita. Adik-adik harus tetap sehat, harus tetap semangat di rumah, harus tetap semangat juga bantu orang tua di rumah, tidak boleh mengeluh, tidak boleh marah-marah. Kita memasuki tahun yang baru ini, tahun yang penuh sukacita, tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama supaya virus ini bisa berlalu, supaya kehidupan kita kembali normal dan bangsa kita kembali pulih, dan adik-adik serta kakak bisa beraktivitas kembali, bisa bertemu kembali, bisa salam-salaman kembali, bisa beribadah sama-sama kembali. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom adik-adik, jadi minggu ini aktivitas kita adalah membuat pelangi. Nah, di sini kakak sudah siapkan memang polanya, pelangi. Kakak sudah print memang, tapi kalau adik-adik mau menggambar itu lebih bagus ya adik-adik. Nah, ini ada pelangi, ini yang polos, ini yang sudah berwarna. Terus di sini kita cuma pakai gunting dan pita. Mau tahu kelanjutannya? Silahkan dinonton. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya tenang, semuanya harus lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang baru Tuhan Yesus boleh berikan kepada kami. Hari ketiga di tahun ini, dengan kesehatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, kekuatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini, namun kami boleh tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya kondisi ini cepat pulih, biar kiranya virus ini dapat cepat berlalu dari negara kami, sehingga kami ya Tuhan boleh beraktivitas kembali seperti biasa, kami boleh beribadah kembali seperti biasa, boleh bersekolah lagi ya Tuhan, bertemu bersama dengan teman-teman kami, belajar bersama. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus memulihkan negeri kami, bahkan orang-orang di sekitar kami yang kesulitan akibat virus ini ya Tuhan, keluarga kami, om dan tante kami, tetangga kami yang mungkin mereka sedang kesulitan tentang masalah ekonomi, kehilangan pekerjaannya, ataupun mereka yang kena sakit penyakit, Tuhan Yesus mau pulihkan, mau sembuhkan, memberikan mereka jalan keluar ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja kami, biar kiranya dapat tetap menjadi berkat di tengah-tengah kondisi ini, dapat tetap beribadah dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus jauhkan dari sakit penyakit, dari musibah, dari bencana alam. Tuhan Yesus lindungi negara kami, berkati pemerintahannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan dalam hal apapun. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus turut campur tangan ya Tuhan. Dan ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, bagaimana ceritanya pagi hari ini?
Semoga cerita firman Tuhan yang diberitakan oleh Kakak Layan dapat berguna dan menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Ya adik-adik, di pagi hari ini kita akan memberikan persembahan yang adik-adik punya. Nanti serahkan ke orang tua dan orang tua bisa antarkan ke kantor gereja. Nah adik-adik, mari sama-sama kita memuji membesarkan nama Tuhan dengan Kidung Ceria 228, Tuhan ambil hidupku, sambil persembahan dijalankan. Adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, Kakak Jen ingin mengajak adik-adik semua sama-sama kita menyanyikan Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan segera selesai dan kakak sungguh bersyukur dan memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita semua bersama sehingga kita masih bisa memasuki tahun yang baru ini, tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Nah adik-adik harus tetap semangat, jaga kesehatan, tidak boleh putus asa, sama seperti firman Tuhan hari ini bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Dia akan memperhatikan kehidupan setiap kita. Mari semua adik-adik kita lipat tangan. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah kami yang begitu baik, yang telah memelihara kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kami. Maka Tuhan, kami juga percaya bahwa ketika kami akan berpisah satu dengan yang lain, setelah ibadah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Maka Tuhan juga akan tetap menolong dan menyertai kami. Biar kiranya firman Tuhan dapat menjadi landasan bagi kehidupan kami, supaya kami berlaku menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan setia. Dan kami percaya bahwa
bahwa berkat serta damai sejahtera dan sukacita akan terus-menerus bersama-sama dengan kami, sama seperti Tuhan Yesus menyertai kami dan keluarga kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.